Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma amma ba'du. Para pemirsa dan jamaah majelis online kajian Ramadan yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali pada sore hari ini, hari yang keempat dari pelaksanaan puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menjalankan puasa kita pada hari ini dan ibadah-ibadah yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua tersebut dan kita bisa melanjutkan untuk melaksanakan puasa pada hari-hari berikutnya, menjalankan ibadah-ibadah yang lain dengan sempurna dan mendapatkan insyaallah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan bab yang ketiga berkaitan dengan macam-macam puasa. Disebutkan bahwa puasa dibagi menjadi 4, dilihat dari hukumnya. Yang pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah, yang ketiga adalah puasa makruh dan puasa haram. Puasa makruh dan haram inilah yang kemarin sudah kita bahas pada kemarin hari. Yang mencakup pembahasan dari puasa makruh itu adalah puasa hari Jumat, yaitu jika seseorang menyendirikan hari Jumat untuk berpuasa. Artinya sehari dan sebelumnya ia tidak berpuasa. Hukumnya adalah makruh. Begitu juga yang kedua adalah jika seseorang sengaja menyendirikan berpuasa pada hari Sabtu dan pada hari Ahad. Ini juga tidak boleh disendirikan. Jadi minimal sehari sebelumnya atau sehari setelahnya ada puasa juga yang menyertai atau yang membersamai dari puasa tersebut. Dikecualikan kemakruhan ini adalah jika pada hari Jumat itu misalnya atau Sabtu atau Minggu bertepatan dengan ibadah puasa yang dianjurkan khusus pada hari tersebut. Misalnya pada hari Jumat itu misalnya berkaitan atau bertepatan dengan hari Arafah, maka kita masih tetap boleh berpuasa pada hari Jumat meskipun hanya satu hari. Ya, meskipun hanya satu hari. Karena apa? Karena bertepatan dengan hari Arafah. Kemudian begitu juga dikecualikan kemakruhan ini adalah jika hari tersebut di mana kita berpuasa Jumat, Sabtu atau Minggu ternyata berbarengan dengan kebiasaan kita berpuasa. Misalnya ada seorang yang membiasakan diri puasa Daud, kebetulan hari Jumat itu pas kebetulan dia waktunya untuk berpuasa, atau pada hari Jumat itu kebetulan bertepatan dengan Ayyamul Bid, ya. Misalnya salah satu Ayyamul Bid tanggal 15 misalnya dari Ayyamul Bid itu pas hari Jumat, maka tidak apa-apa ia untuk menjalankannya karena bertepatan dengan puasa yang dianjurkan. Nah, rahimakumullah, begitu juga puasa makruh atau yang tidak disukai untuk dilakukan. Yang lebih bagus ditinggalkan adalah puasa ad-dahr atau shaumud dahr, yaitu puasa sepanjang masa. Yaitu seorang yang berpuasa setiap hari tidak terputus. Ya, terus dia berpuasa. Sehari, 2 hari terus berpuasa sampai akhir tahun. Maka yang seperti ini hukumnya adalah makruh jika
puasa tersebut bisa melemahkan orang itu. Tapi kalau keadaannya masih tetap sehat, semangat, ya, maka tidak apa-apa. Hukumnya adalah dia tidak apa-apa melaksanakan daripada puasa tersebut. Kemudian juga yang keempat adalah puasa wisol. Ya, puasa wisol. Puasa wisol adalah menyambung 2 hari puasa menjadi seperti 1 hari. Maksudnya apa? Ketika seseorang sudah waktunya berbuka, ia tidak mau berbuka, tapi terus tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sampai kemudian bertemu hari berikutnya. Nah, tetapi jika ia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa yang dalam arti menguatkan seperti makan atau minum, maka tidak ada wisol di dalam tindakan atau perbuatannya itu. Dan yang terakhir kemarin kita telah membahas tentang puasa wajib. Telah disebutkan bahwa puasa wajib, puasa haram, yaitu yang tidak boleh dilakukan. Jika dilakukan malah bisa mendatangkan dosa bagi pelakunya. Bukan mendapatkan pahala, malah justru mendapatkan dosa. Puasa yang haram ini bagi menjadi 2. Yang pertama, haram dilakukan dan bisa atau membuat puasanya itu tidak sah. Jadi haram dan tidak sah, yaitu jika melakukan puasa yang dilakukan pada 5 hari. Yang pertama puasa hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Yang ketiga hari tasyrik, yaitu tanggal 13, 14, tanggal 11, 12 dan 13 pada bulan Zulhijjah. Jadi setelah selesai Idul Adha dilanjutkan dengan hari tasyrik, itu pun tidak boleh berpuasa di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan puasa yang hari syak, yaitu yang dimana seseorang atau orang-orang di masyarakat itu ragu-ragu apakah itu sudah masuk Ramadan atau belum, yaitu puasa pada tanggal 30 Sya'ban, di mana orang-orang bingung atau tidak tahu apakah hari itu memang sudah masuk Ramadan atau belum. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah puasa setelah pertengahan Sya'ban. Hal ini juga dilarang, ya tidak boleh dilakukan berpuasa pada pertengahan Sya'ban karena berdasarkan larangan Rasulullah SAW, tetapi dibolehkan dengan 3 keadaan. Yang pertama, jika ia ingin melaksanakan puasa wajib yang harus segera ia lakukan, misalnya qadha Ramadan yang belum sempat diselesaikannya, atau yang kedua dia telah memiliki kebiasaan melakukan puasa sunnah pada hari-hari sebelum datang pertengahan Sya'ban. Misalnya seseorang yang biasa Senin Kemisan, kemudian dia pada pertengahan kedua Sya'ban melanjutkan kebiasaan Senin Kemis itu, dan hal yang seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau dia baru memulai Senin Kemis setelah pertengahan Sya'ban, maka itulah yang dilarang. Kemudian yang ketiga, seseorang boleh berpuasa setelah pertengahan Sya'ban adalah jika ia menyambung puasa sejak sebelum Sya'ban. Misalnya ia tanggal 15 berpuasa, kemudian pada tanggal 16 ia diperbolehkan puasa kembali. Jika 16 berpuasa, 17-nya boleh lanjut. 17 puasa, 18 boleh lanjut, dan seterusnya bersambung satu-satu sampai akhir dari bulan Sya'ban. Tetapi jika di tengah-tengah puasanya itu, dalam jadwal yang menyambung itu, dia melakukan tindakan memutus kesambungan itu dengan cara tidak berpuasa, maka setelah keterputusan itu ia tidak boleh lagi melanjutkan puasanya. Misal orang sudah berpuasa 15, 16, 17, 18 dia tidak puasa, maka 19 dan seterusnya tidak boleh kembali melanjutkan puasanya. Nah, itulah rahimakumullah pembahasan tentang macam-macam puasa yang disyariatkan di dalam Islam. Jadi ada yang wajib seperti Ramadan yang kita kerjakan ini, ada yang sunnah seperti yang sudah kita ketahui bersama, yang banyak macam-macamnya, kemudian ada makruh dan ada haram yang baru saja kita jelaskan. Dan rahimakumullah, berikutnya kita akan membahas bab yang keempat. Sebenarnya bab yang keempat ini sudah kita bahas sedikit kemarin, tetapi untuk kita lebih mendalaminya kembali, maka saya akan kembali membaca dan membahas bab yang keempat ini. Bab yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Bab keempat, penetapan bulan Ramadan. Jadi pembahasan kita ini adalah mengenai kapan seseorang boleh melakukan puasa Ramadan, atau kapan sebuah negeri memulai pelaksanaan puasa Ramadan. Begitu juga kapan selesainya pelaksanaan dari bulan Ramadan tersebut, yaitu masuk bulan Syawal, masuk hari raya Idul Fitri. Mengetahui batas waktu permulaan dan akhir dari bulan Ramadan adalah sangat penting karena berkaitan dengan ibadah pokok, yaitu puasa Ramadan.
Oleh karena itu, kaum muslimin sepanjang sejarahnya selalu berusaha melakukan pengamatan untuk menentukan permulaan dan akhir bulan tersebut. Jadi sudah kebiasaan sejak dahulu kaum muslimin mengamati ketika berada di akhir bulan, apakah bulan itu sudah selesai sehingga esoknya merupakan bulan baru, ataukah hari bulannya belum selesai sehingga mereka melengkapi atau menyempurnakan bulan itu menjadi 30 hari. Begitu pula melakukan pengamatan terhadap bulan-bulan hijriah yang lain, khususnya yang berkaitan dengan ibadah seperti awal Zulhijjah yang berkaitan dengan ibadah haji. Jadi ini memang dua kesempatan atau dua waktu yang paling krusial dalam menentukan awal dan akhir bulan. Ketika akhir Sya'ban untuk menentukan Ramadan, dan ketika di akhir Zulqa'dah untuk menentukan ibadah haji. Ya, karena waktunya tidak bisa dipercepat maupun diperlambat. Penetapan permulaan bulan Ramadan. Penetapan masuk bulan Ramadan dilakukan dengan dua cara. Jadi untuk kita mengetahui kapan Ramadan itu dimulai dilakukan dengan dua teknik yang biasa dilakukan oleh para ulama, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teknik yang pertama adalah ru'yat hilal. Ru'yat hilal artinya mengamati kemunculan dan lahirnya hilal. Hilal itu bulan sabit. Jadi seperti yang mungkin kita sudah ketahui, bulan itu ketika di awal bulan Hijriah posisinya kecil, bulan sabit. Ya. Kemudian semakin hari semakin besar, dan di tengah bulan sempurna menjadi bulan purnama. Setelah sempurna berkurang sedikit lagi, sedikit demi sedikit berkurang lagi sampai di akhir bulan dia hilang. Kemudian besoknya terlahir lagi sebagai bulan yang baru. Kurang lebih prosesnya seperti itu. Nah, ketika di akhir bulan Hijriah itulah kemudian dilakukan pengamatan terhadap hilal atau yang dikenal dengan istilah ru'yatul hilal atau ru'yat hilal. Yaitu melakukan pengamatan untuk melihat hilal atau bulan kecil atau bulan sabit sebagai tanda masuknya bulan baru. Pengamatan ini dilakukan pada tanggal 29 Sya'ban ketika matahari terbenam. Jadi pengamatan dan ru'yat hilal dalam semua bulan termasuk juga bulan Ramadan dilakukan pada tanggal 29, bukan pada tanggal 30, karena bulan Hijriah itu memiliki dua kemungkinan. Kalau tidak 29 ya 30. Jadi tanggal 29 itu perlu ditentukan apakah itu akhir bulan atau masih tambah 30. Ya, kalau misalnya sudah terlihat bulan sabitnya muncul, maka berarti hari itu adalah hari terakhir dan besoknya bulan yang baru. Tapi kalau bulan kecil tidak terlihat, maka artinya bulan itu tidak sampai 29, tapi dilengkapi menjadi 30 hari lamanya. Kesaksian melihat bulan dapat diterima jika saksi tersebut adalah berjumlah satu orang. Nah, ini adalah kesaksian. Artinya dalam melihat itu kan, dalam mengamati itu pasti ada orang yang melihatnya, sehingga kemudian dia melaporkan. Inilah yang disebut dengan saksi. Ya, saksi bahwa ia telah melihat secara benar-benar terjadinya bulan atau terjadinya kelahiran bulan sabit atau tidak. Kalau misalnya terlihat, berarti alhamdulillah tercapai bahwa hari itu adalah hari terakhir. Nah, untuk menjadi seorang saksi ini disyaratkan beberapa syarat sebagaimana syarat-syarat dalam kesaksian yang lain. Nah, untuk melihat awal bulan maka disyaratkan beberapa hal. Yang pertama, berjumlah satu orang. Saksi tersebut ya adalah berjumlah satu orang atau lebih, lelaki ya atau dua orang perempuan. Jadi minimal satu. Jadi satu saja sudah bisa. Jadi kalau ada satu bisa. Kenapa satu ini bisa diterima? Nanti ada hadisnya juga bahwa ada seorang A'rabi yang mengatakan menemukan atau melihat hilal. Kata para ulama, ilatnya atau alasannya adalah karena kita ini Sya'ban itu tidak ada puasa, sehingga kita akan masuk Ramadan yang diwajibkan untuk berpuasa. Maka untuk kehati-hatian, kesaksian satu orang pun diterima. Dalam arti apa? Kehati-hatian kemungkinan bahwa besok itu adalah Ramadan. Jadi meskipun satu diterima. Beda nanti kalau misalnya untuk menetapkan akhir Ramadan. Ramadan itu kita sebelumnya puasa. Lalu kalau ada kesaksian maka besoknya artinya kita tidak puasa. Nah, lebih untuk menjaga kehati-hatian ibadah, maka ketika keluar dari Ramadan itu memerlukan saksi yang lebih kuat supaya kita yakin bahwa memang Ramadan ini sudah selesai, tidak lagi berpuasa, maka diperlukan dua orang saksi. Jadi sekali lagi, untuk penetapan awal Ramadan cukup diperlukan satu orang saksi, ya, atau kalau itu laki-laki satu, kalau dua adalah dua orang perempuan. Nah,
Tujuannya adalah apa? Supaya demi menjaga kehati-hatian. Karena besok akan beribadah, maka lebih baik dia beribadah dengan satu orang saksi daripada harus menunggu dua orang saksi, sehingga kemungkinan atau kehati-hatiannya menjadi hilang. Kemudian juga harus muslim, karena kesaksian orang kafir untuk masalah-masalah ibadah tidak diterima. Ya, jadi harus seorang yang muslim dan adil. Adil ini di sini disebutkan, yang dimaksud keadilan adalah bukan fasik. Artinya orang adil itu yang bukan fasik. Fasik itu apa? Orang yang melakukan dosa besar tapi belum bertaubat, atau melakukan dosa kecil terus menerus. Itu. Jadi disyaratkan adalah orang yang adil, artinya bukan orang yang ahli maksiat lah, mungkin bahasa kita itu. Atau dalam bahasa kita dalam di Indonesia misalnya kita bisa mengatakan sebagai orang yang soleh lah, ya, orang yang baik-baik seperti itu. Tapi kalau orang fasik maka tidak bisa diterima. Kemudian yang kedua, dalam sistem atau teknik untuk mengetahui atau mengenapkan untuk mengetahui awal dari Ramadan adalah mengenapkan jumlah hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi kalau misalnya tidak terlihat hilal, maka digenapkan Ramadan itu, digenapkan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Cara ini dilakukan jika tidak ada seseorang yang memberikan kesaksian atas masuknya bulan atau tertutupnya langit dengan awan atau faktor lainnya. Maka dalam keadaan itu ya kita menggenapkan Ramadan atau mengenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Kedua, cara ini didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihatnya, maksudnya melihat hilal. Dan berbukalah kalian atau janganlah berpuasa karena melihatnya, yaitu ketika sudah selesai Ramadan jangan puasa lagi, yaitu dengan melihat hilal juga. Fa in ghumma 'alaikum, jika tertutup atas kalian, ya, jadi maksudnya mendung itu ditutupi, ya, maka fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi kalau tidak terlihat maka ya Sya'ban itu dihitung menjadi 30 hari, ya, dan itulah batas akhir dari bulan Hijriah, yaitu hanya 30 hari. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa seorang Arab A'rabi, ya Arab pedalaman, yaitu orang yang hidup secara nomaden. Orang Arab dulu memang kegiatannya adalah melaksanakan atau berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain mencari rumput, ya, karena mereka punya ternak yang perlu diberi pakan, sehingga mereka mencari rumput mengikuti di mana ada air. Ada seorang A'rabi datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Aku melihat hilal Ramadan." Ya, jadi ini ada kesaksian. Aku bersaksi, kurang lebih begitu. Aku bersaksi telah melihat hilal Ramadan. Ya, dan berkata atau mengatakan itu kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, berkata kepadanya, "Apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah?" Nah, ini ditanya, apakah orang ini orang Islam, ya, orang Muslim, ya. Dia menjawab, "Ya." Lalu Nabi SAW bertanya lagi, "Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah?" Ya, sebagai kelengkapan, ya, kelengkapan dari syahadat. Jadi apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Maka ia juga menjawab, "Iya." Nah, artinya dia benar-benar seorang Muslim. Ya. Nah, kalau dia sudah menjadi seorang Muslim, artinya kesaksiannya diterima. Nah, mana keadilannya? Kita kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu keadaan orang ini. Maka kesaksian orang Muslim itu secara hukum asal adalah orang yang adil. Ya, kalau kita ketemu orang Islam, kita nggak tahu keadaan orang itu apakah ahli maksiat atau tidak, maka hukum asalnya dia adalah orang baik-baik, bukan orang yang ahli maksiat. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Bilal, jadi setelah mengetahui orang itu adalah orang Islam, ya, sehingga adil, maka Nabi SAW berkata, "Wahai Bilal, umumkan kepada orang-orang bahwa hendaklah mereka berpuasa besok." Ya, lalu kemudian Rasul mengatakan, ya, sudah yakin itu adalah merupakan Ramadan, maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal untuk mengumumkan kepada manusia untuk memulai puasa Ramadan. Jadi ini adalah dasar bahwa kesaksian itu cukup satu orang, ya, berdasarkan hadis ini, karena yang datang cuma satu orang A'rabi saja.
Kemudian juga seorang yang muslim, dan orang muslim itu adalah orang yang adil, sehingga itulah kemudian para ulama menetapkan kesaksian dalam Ramadan adalah seorang muslim yang adil, ya, laki-laki yang adil. Kemudian selain kedua sebab di atas, terdapat 3 sebab lainnya yang mengharuskan seorang berpuasa, tapi sebab-sebab tersebut bersifat personal, terbatas pada orang tertentu saja, ya. Ketiga sebab tersebut adalah, jadi 2 teknik ini dalam menentukan Ramadan, yaitu ru'yat hilal dan kemudian menggenapkan Sya'ban menjadi 30, merupakan teknik penetapan Ramadan yang berlaku umum. Maksudnya apa? Jika terlihat hilal oleh seseorang dan kesaksiannya diterima, maka semua penduduk negeri harus atau wajib untuk memulai berpuasa, gitu. Kalau misalnya tidak terlihat, maka dengan digenapkan 30 Sya'ban. Jadi semua orang wajib berpuasa menerima daripada hasil keputusan berdasarkan 2 teknik tersebut. Nah, tetapi juga dalam beberapa kondisi yang terbatas, kondisi-kondisi yang sifatnya personal, terjadi pada sebagian orang saja, ya, maka ada cara lain seseorang itu bisa diwajibkan berpuasa Ramadan, ya. Maksudnya bagaimana? Orang ini berpuasa sendiri tapi yang lain tidak, gitu. Karena apa? Karena bukti-bukti yang berikut ini hanya terbatas pada orang tersebut saja, sehingga dia wajib untuk berpuasa. Apa saja hal-hal yang menyebabkan seseorang itu bisa berpuasa secara personal sendiri, sementara orang lain tidak? Yang pertama adalah orang yang melihat hilal sendiri tetapi ditolak kesaksiannya karena kefasikan, ya. Jadi ada orang fasik, muslim tapi fasik, ternyata dia sudah melihat hilal, yakin itu hilal Ramadan. Ketika dia lapor kepada hakim, kepada penguasa, ternyata ditolak karena dia adalah saksi yang fasik yang tidak bisa diterima. Maka secara hukum Ramadan belum ditetapkan, belum bisa terjadi. Tetapi bagi orang yang fasik itu, yang tadi sudah melaporkan kesaksiannya, dia wajib untuk berpuasa. Karena apa? Secara meyakinkan dia sudah melihat hilal tersebut, ya. Orang tidak percaya perkataannya adalah karena kesaksiannya saja yang tidak bisa diterima karena dia melakukan hal-hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang bisa menyebabkan seseorang itu kemudian menjadi wajib untuk berpuasa sendiri adalah pemberitahuan tentang ru'yat. Jadi ada orang yang memberitahukan kepadanya tentang ru'yat itu. Bisa siapa saja, ya. Dalam hal ini ada 2 keadaan. Jika yang memberitahu adalah orang yang terpercaya, misalnya orang soleh, kiai, ulama, atau orang biasa tetapi dia tidak melakukan kemaksiatan, orang yang mukmin yang adil lah, ya, istilahnya seperti yang disebutkan dalam kesaksian tadi, maka wajib berpuasa. Maka orang yang dikabarkan itu wajib berpuasa, baik hati kita membenarkan dirinya atau tidak. Jadi ada seorang ulama memberitahukan besok ini puasa, maka kita wajib ikut, ya. Baik kita ini meragukan ucapannya, nggak bisa, tetap kita wajib ikut ucapan orang tersebut, karena orang itu adalah orang-orang yang terpercaya, orang yang baik-baik. Adapun jika orang yang memberitahukan itu tidak terpercaya, maka dia tidak wajib berpuasa kecuali jika hati orang yang dikabari itu membenarkannya. Jadi misalnya datangnya orang fasik, ya dia boleh nggak percaya dengan ucapannya, ya. Kecuali kalau dia yakin benar-benar bahwa orang itu berkata benar. Tapi secara hukum asli perkataan fasik tidak diterima, sehingga dia boleh saja tidak berpuasa. Tapi kalau hatinya yakin, dia benar-benar ngomong dengan argumen, ngasih dalil dan lain sebagainya, maka kita wajib untuk membenarkan daripada orang itu dan kita berpuasa. Itu cara yang kedua. Jadi pemberitahuan tentang ru'yat hilal. Yang ketiga, perkiraan masuknya Ramadan dengan ijtihad atau usaha mencari tahu waktu. Ya, maksud ijtihad ini adalah kita berusaha untuk mencari tahu tentang masuknya Ramadan. Bagi seseorang yang tidak dapat mengetahui Ramadan dengan berbagai cara di atas, ya, cara-cara yang sudah disebutkan itu, maka ia wajib menetapkan permulaan Ramadan dengan cara berijtihad, berusaha mengetahui bagaimana Ramadan itu sudah masuk atau belum. Bagaimana caranya? Di antaranya seperti seseorang tahanan yang tidak diberitahu tentang masuknya Ramadan. Orang tersebut harus berijtihad dengan berbagai wasilah seperti suara dentuman meriam yang biasa dipakai untuk menandai masuknya Ramadan. Di sebagian negeri, ya, biasanya Ramadan ditandai dengan dentuman meriam, ya. Seperti yang dulu Al-Fakir rasakan ketika di Mesir itu seperti itu. Jadi ketika masuk
masuk Ramadan ada dentuman. Begitu juga di Madinah, di Saudi juga dengan dentuman meriam, suara sirine dan lainnya. Ijtihad harus dilakukan agar puasanya menjadi sah. Jadi orang itu nggak boleh kira-kira. Ketika orang itu di penjara nggak boleh kira-kira, sudahlah besok puasa aja lah, niat Ramadan gitu, nggak boleh. Jadi harus dia berusaha dulu mencari tahu atau mendengarkan dan sebagainya. Jadi nggak boleh cuma sekedar kira-kira. Kalau misalnya dia kira-kira dan ternyata benar, maka puasanya tidak sah. Nah, di sini disebutkan, jika ia tidak berijtihad, ya, tidak ada usaha, tapi dia kira-kira saja, lalu langsung berpuasa, maka puasanya tidak sah, meskipun ternyata puasanya itu bersamaan dengan Ramadan. Jadi oleh karena itu harus ya ada ijtihad, harus ada usaha supaya puasa kita menjadi sah. Seperti orang dalam menetapkan kiblat. Orang ketika menetapkan kiblat di sebuah tempat dia tidak tahu mana arah kiblat. Nggak boleh gitu aja langsung puasa. Langsung sholat, ngadep sini aja lah, yang ngadep situ aja nggak boleh. Meskipun ternyata setelah dia menghadap itu ternyata benar arahnya, sholatnya tetap tidak sah. Ya, jadi harus ada ijtihad dulu, harus berusaha gimana, lihat pergerakan matahari, cari atau orang yang bisa memberitahukan, lihat posisi-posisi bangunan yang kira-kira menunjukkan tentang arah kiblat dan lain sebagainya. Jadi harus ada ijtihad supaya ibadah kita menjadi sah. Kemudian rahimakumullah, kita masuki judul baru, penetapan akhir bulan Ramadan atau awal Syawal. Ya, penetapan akhir Ramadan atau awal Syawal. Jadi kalau misalnya tadi pembahasan di awal itu berkaitan dengan menetapkan awal Ramadan, yaitu dengan ru'yat hilal dan dengan mengenapkan Sya'ban. Sekarang ada pembahasan bagaimana tentang akhir Ramadan atau awal Syawal. Bagaimana penetapannya? Adapun untuk menetapkan akhir Ramadan atau awal Syawal serta bulan-bulan lainnya, maka harus dengan kesaksian minimal 2 orang muslim lelaki yang adil. Nah, seperti saya katakan tadi di awal, untuk menandai akhir Ramadan tidak cukup dengan 1 orang saksi yang melihat hilal, tapi harus 2 orang saksi. Karena apa? Untuk menjaga kehati-hatian. Kehati-hatiannya bagaimana? Karena kita sedang puasa, ibadah yang penting, Ramadan setahun sekali. Maka harus ada kesaksian yang tegas, yang lebih kuat, yang pasti untuk menghentikan ibadah kita itu. Ya, untuk menghentikan ibadah kita itu. Berbeda dengan Ramadan. Kalau untuk memulai ibadah cukup 1 orang saksi. Tapi kalau untuk menghentikan ibadah perlu 2 orang saksi. Kalau misalnya tidak ada 2 orang saksi, ya cuma 1 orang saksi saja, maka bulan Ramadan digenapkan menjadi 30. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Husain bin Huraits al-Jadali. Ia berkata, Gubernur Mekkah berceramah di hadapan kami mengatakan, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk memulai ibadah haji jika melihatnya atau melihat hilal. Dan jika tidak melihatnya, maka 2 saksi adil ibadah haji kita tergantung kesaksian keduanya. Ya, meskipun ini berkaitan dengan haji, tapi juga dikiaskan juga tentang Ramadan. Jadi untuk menetapkan haji, yaitu pada akhir Zulqa'dah, diperlukan 2 orang saksi. Begitu juga ketika Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Yang judul yang berikutnya, perbedaan matali', tempat terbit. Pembahasan kita ini ingin membahas atau ingin membicarakan tentang wilayah-wilayah yang tempat terbitnya berbeda, ya, karena jauhnya letak antara kedua tempat itu. Misalnya Indonesia dengan Saudi, ya, dengan negara-negara lain itu dianggap sudah berjauhan. Tapi kalau Indonesia dalam satu wilayah karena penguasanya satu, maka dianggap menjadi satu kekuasaan. Jika terlihat hilal pada suatu wilayah, maka wilayah lain yang berdekatan harus ikut berpuasa mengikuti wilayah yang melihat itu, karena dihukumi seperti satu wilayah. Jadi misalnya ada satu wilayah, di situ ada saksi yang menyatakan bahwa telah melihat hilal Ramadan, maka kesaksian orang itu berlaku untuk wilayah tersebut di mana orang tersebut tinggal, dan berlaku untuk semua wilayah-wilayah yang lain yang berdekatan. Ya, jadi misalnya terlihat hilal di Jakarta, ini saya contohkan di sini, maka orang-orang di sekitar situ harus ikut berpuasa, dan wilayah-wilayah yang lain di Indonesia juga dianggap harus mengikuti keputusan dari berdasarkan kesaksian orang yang melihat hilal di Jakarta tersebut. Seperti jika terlihat hilal di Jakarta, maka wajib bagi wilayah Bandung, Lampung, dan seluruh wilayah di Indonesia untuk berpuasa mengikuti hilal Jakarta.
Ya, jadi cukup satu tempat berlaku umum, ya, berlaku umum. Ya, tapi kalau berjauhan tidak. Tapi jika berjauhan misalnya Jakarta dan Kuala Lumpur atau Jakarta dan Mekah, maka masing-masing mengikuti wilayahnya sendiri. Jadi kalau berjauhan sudah mengikuti masing-masing. Yang menjadi ukuran dekat atau jauhnya wilayah tersebut adalah matali' atau tempat terbit matahari. Ya, tempat terbitnya matahari kalau perbedaannya jauh maka dianggap sebagai tempat yang jauh. Jika tempat terbitnya sama maka berdekatan, ya sama atau hampir sama, ya. Maka berdekatan, dan jika berbeda jauh maka dianggap atau dihukumi berjauhan. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Quraib. Ia berkata, terlihat hilal Ramadan ketika saya berada di Syam. Jadi ini ada cerita dari Quraib, ya, salah seorang sahabat atau murid daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi Quraib ini ketika itu ada di Syam. Syam itu kurang lebih wilayah Suriah, Yordan, ya, Palestina dan Lebanon. Jadi dia kurang lebih ada di sana. Kemungkinan ini ada di Damaskus, ya. Kemungkinan ada di Damaskus, yaitu ada di Suriah. Dia cerita, terlihat hilal Ramadan ketika saya berada di Syam. Aku melihat hilal pada malam Jumat. Jadi di Syam itu ngeliatnya malam Jumat. Ada hilal malam Jumat. Lalu aku datang ke Madinah pada akhir bulan. Jadi sudah selesai Ramadan, ya. Dia pergi ke Madinah, ya, pergi ke Madinah dari Syam menuju Madinah. Ibnu Abbas berkata kepadaku, kapan engkau melihat hilal? Ibnu Abbas yang ada di Madinah tanya kepada Quraib, kapan kamu melihat hilal di Syam sana, di Damaskus? Kemudian aku menjawab, ya, Quraib berkata, pada malam Jumat. Ya. Ia bertanya kembali, kamu melihatnya sendiri? Ya, Ibnu Abbas tanya lagi, kamu melihatnya sendiri? Ya, jawabku. Orang-orang juga melihatnya, mereka pun berpuasa dan Muawiyah juga berpuasa. Jadi di sana malam Jumat terlihat semua negeri itu menjadi berpuasa. Ibnu Abbas berkata, kami melihatnya malam Sabtu. Kalau di Madinah ternyata kelihatannya malam Sabtu. Jarak antara Madinah ke Damaskus itu, ya, lebih dari 1.500 atau kurang lebih 1.500 km. Ya, jadi cukup jauh jaraknya. Ya, jaraknya cukup jauh sekali sehingga dianggap sebagai dua daerah yang berbeda. Ibnu Abbas berkata, kami melihatnya malam Sabtu. Jadi beda, lebih lambat Ibnu Abbas. Dan kami terus berpuasa sampai sempurna 30 hari. Ya. Jadi Quraib itu terus berpuasa sampai terus berjalan sampai 20 sampai sempurna 30 hari atau melihat hilal. Aku berkata, apakah tidak cukup dengan penglihatan Muawiyah dan puasanya? Beliau menjawab, tidak, begitulah kami diperintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini ada cerita Quraib itu malam Jumat sudah lihat hilal, lalu dia pergi ke Madinah, ketemu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tanya, di kapan di sana hilalnya? Malam Jumat. Oh, kalau kami di sini lihatnya malam Sabtu. Jadi nanti kita akan mengakhiri puasa kalau genap 30 hari atau terlihat hilal. Jadi inti dari hadis ini atau cerita ini adalah bahwa puasanya orang Damaskus di Suriah dan puasanya orang Madinah itu berbeda karena terjadi perbedaan matali' atau perbedaan tempat terbit dan terbenamnya matahari. Jika ada seseorang penduduk negeri yang jauh yang sudah tidak diwajibkan berpuasa, pergi ke negeri yang penduduknya masih berpuasa, maka ia wajib ikut berpuasa bersama mereka meskipun orang tersebut telah berpuasa 30 hari. Jadi di sini ada masalah lain ini. Jadi ada orang dari sebuah tempat, dia sudah selesai puasanya 30 hari. Lalu dia pergi ke wilayah lain. Ketika sampai ke wilayah tersebut, ternyata penduduk negeri itu di tempat tujuannya masih puasa Ramadan. Maka orang yang tidak berpuasa ini wajib mengikuti keadaan orang tersebut, yaitu ikut berpuasa. Ya, jadi harus ikut berpuasa. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya dia datang dari tempat yang berpuasa, lalu tiba-tiba nanti sampai di situ seharusnya dia masih puasa 1 hari lagi, ternyata di situ sudah tidak, misalnya karena sudah Lebaran, maka dia juga wajib untuk tidak berpuasa. Ya, wajib untuk tidak berpuasa. Jadi mengikuti keadaan orang tersebut. Itu karena dengan berpindahnya orang tersebut ke negeri lain, maka ia dianggap sebagai salah satu penduduk dan negeri itu. Ya, nah ini di sini akan dicontohkan lebih lagi. Jadi misalnya kita di Indonesia ini kan lebih cepat 4 jam, ya, misalnya dari Saudi. Katakanlah Indonesia ini
puasanya lebih cepat. Lalu ada orang di Indonesia sudah selesai puasa. Ya, sudah selesai puasa, pas malam takbiran dia pergi ke Mekah misalnya, atau dia pergi ke Amerika misalnya. Ya, sampai sana ternyata di sana besoknya masih puasa. Maka orang ini juga wajib berpuasa lagi bersama orang-orang tersebut. Jika seorang berpergian dari negeri yang tidak melihat hilal. Nah, ini ada masalah yang cukup pelik ya, kita perlu perhatikan sini ya. Memang ini di zaman ini sangat mungkin terjadi meskipun mungkin jarang ya. Jika seorang berpergian dari negeri, misalnya Indonesia, yang tidak melihat hilal. Jadi misalnya di Indonesia ini tidak terlihat hilal. Maka kalau tidak terlihat hilal berarti apa? Ia menggenapkan Sya'ban jadi 30 hari. Misalnya sekarang ru'yat, nggak kelihatan, berarti besok kita masih Sya'ban. Ya. Besok masih Sya'ban. Berarti kita puasanya itu adalah lusa. Hari ini melihat, besok masih Sya'ban, lusa baru kita puasa Ramadan. Ada orang berpergian dari Indonesia yang tidak melihat hilal, Sya'bannya jadi 30. Ya, Sya'bannya 30. Menuju negeri yang melihat hilal. Jadi orang Indonesia ini pergi ke tempat negeri yang terlihat hilal. Misalnya dia pergi ke Amerika gitu ya, atau dia pergi ke Jepang, pergi ke Saudi dan macam-macam lah. Nah, di negeri tempat tujuannya itu ternyata ketika menetapkan Ramadan itu berdasarkan hilal, berdasarkan melihat hilal. Jadi kalau berdasarkan melihat hilal artinya Sya'bannya cuma 29. Ya, Sya'bannya cuma 29. Artinya dia lebih cepat puasanya daripada yang di Indonesia. Jadi misalnya ya, saya gambarkan lagi, ada orang Jakarta, orang Indonesia, mau pergi ke Saudi. Ketika di Indonesia, kita ini puasanya itu berdasarkan dengan tidak melihat hilal, yaitu Sya'bannya dianggap 30. Jadi puasanya lebih lambat. Kemudian dia pergi ke negeri yang melihat hilal, artinya Sya'bannya cuma 29, ya, cuma 29. Jadi mereka lebih cepat ini, di Saudinya lebih cepat. Nah, jadi maka ia wajib berbuka dan melaksanakan hari raya bersama mereka. Jadi ketika tanggal 29 Ramadan di Indonesia, di Saudi itu sudah lebaran duluan. Nah, orang ini misalnya tanggal 29 atau tanggal 30, ya, tanggal 30 Ramadannya, dia sedang puasa kan hari terakhir. Dia pergi ke Saudi, sampai di Saudi ternyata sudah hari raya. Karena mereka kan lebih duluan puasanya. Jadi tanggal 30 dari Indonesia sampai ke Saudi ternyata tanggal 1 Syawal. Apa itu memungkinkan sekali. Jadi dia berpindah dari sebuah tempat yang sangat jauh dari seharusnya dia puasa. Misalnya dia berangkat naik pesawat ya dari Indonesia jam pagi misalnya, ba'da subuh jam 6. Sampai Jeddah 9 jam. Ya, sampai Jeddah 9 jam, ya. Sampai Jeddah berarti kan berapa jam 6 sama tambah 9 ya. Berarti kan kira-kira jam 3 ya. Tambah 4 jam. Kira-kira misalnya di sana masih sudah lebaran, maka dia wajib untuk membatalkan puasanya tersebut dan ikut lebaran bersama orang Saudi. Maka ia wajib berbuka dan melaksanakan hari raya bersama mereka, bersama penduduk negeri yang berlebaran itu. Baik ia berpuasa hanya 28 hari. Nah, ini lebih rumit lagi nih. Lebih rumit lagi ini pembahasannya. Baik ia berpuasa hanya 28 hari, yaitu jika Ramadan di negeri itu tidak lengkap hanya 29. Ya, jadi si A ini ya, katakanlah A ini dari Jakarta. Di Jakarta itu Ramadannya agak lambat, 1 hari lebih lambat. Dia pergi ke Saudi. Saudi lebih cepat. Dia pakai hilal 29 Sya'bannya cuma 29. Jadi lebih cepat 1 hari. Jadi pas orang ini tanggal 28 ya. Tanggal 28 Ramadan sore gitu ya. Dia pergi ke Saudi. Sampai Saudi ternyata di sana kan seharusnya kalau di sini 28, di Saudi kan 29 karena lebih sedikit. Lalu di sana ketika sampai di Saudi ternyata Ramadannya juga cuma 29. Jadi Sya'bannya 29, Ramadannya juga 29. Sementara yang di Jakarta ini Sya'bannya 30, terlambat 1 hari. Orang ini berangkat tanggal 28 Sya'ban, pergi ke Saudi. Ketika sampai Saudi dia hitungannya masih puasa 28 hari. Tapi di Saudi karena di situ sudah hari ke-29 Ramadan, besoknya lebaran, maka orang ini mau tidak mau tetap ikut lebaran meskipun dia baru puasa 28 hari. Jadi kan dia di Indonesia berpuasa 28 hari, pergi ke Saudi, di Saudi sudah
hari ke-29, besoknya lebaran. Orang ini kan seharusnya paling tidak 29 juga lah puasanya. Tapi karena besoknya itu pas lebaran, dia tidak boleh berpuasa. Jadi dia puasanya cuma 28 hari dari Ramadan. Ya. Baik ia berpuasa hanya 28 hari, yaitu jika Ramadan di negeri itu tidak lengkap, di negeri itu maksudnya negeri tujuan, ya, tidak lengkap hanya 29 hari, sehingga orang tersebut tidak berpuasa di negeri tersebut karena bertepatan dengan hari raya. Ya, hari rayanya itu di negeri yang baru itu setelah 29 Ramadan. Ya, 29 Ramadan, Sya'bannya juga 29, jadi sedikit-sedikit. Ataupun ia telah berpuasa 29. Nah, kalau ini 29 ini masih masuk akal ini, masih bisa kita ini kan lah. Jadi seperti keadaannya seperti tadi. Jadi orang di Jakarta ini puasa sudah 29 hari terus pergi ke Saudi, ternyata di Saudi sudah lebaran, maka dia puasanya juga cuma 29 hari saja. Ataupun ia telah berpuasa 29 hari, yaitu jika Ramadan di negeri itu lengkap 30 hari. Hanya saja ketika orang tersebut hanya berpuasa 28, maka ia harus mengqadha 1 hari karena hitungan hari di dalam 1 bulan minimal 29. Nah, tadi itu kembali lagi. Orang yang cuma puasa 28 hari, ya, dari Indonesia nih, 28 hari dia puasanya sudah sampai Saudi udah lebaran. Maka orang itu setelah lebaran, ya, setelah selesai lebaran, maka dia wajib mengqadha 1 hari. Kenapa kok wajib mengqadha 1 hari? Ya, karena 1 bulan Hijriyah itu minimal 29. Jadi Ramadan itu juga minimalnya 29. Sementara orang tersebut baru puasa 28. Jadi dia harus nambah 1 hari lagi. Terserah kapan qadhanya. Terserah kapan qadhanya, seperti orang yang punya hutang. Nah, seperti itulah. Ya, mau cepat bagus, mau lambat juga tidak apa-apa. Yang penting tidak jangan sampai ketemu dengan Ramadan yang berikutnya. Dan jika ada seorang yang sudah berlebaran lalu ia berpergian ke negeri yang sedang berpuasa, maka ia wajib menahan diri dari makan dan minum pada sisa hari itu untuk menyamai penduduk negeri tersebut dalam berpuasa. Nah, ini kebalikannya. Ada orang sudah lebaran, ya. Misalnya di Indonesia lebaran, ya. Kemudian dia pergi ke Saudi, ternyata masih puasa, wajib ikut puasa. Puasa dalam arti bukan berpuasa benar-benar berpuasa, tapi dia menahan hari itu tidak makan dan tidak minum, ya, tidak melakukan hal-hal yang batalkan puasa. Terakhir, rahimakumullah, sebelum terakhirnya ada masih pembahasan hilal pada siang hari. Nah, ini tidak terlalu umum, ya, tapi kita baca saja karena disebutkan dalam kitab-kitab fikih, yaitu gimana kalau terjadi hilal, tampak hilal sudah siang-siang. Jadi sudah habis duhur, tiba-tiba di langit duhur itu kelihatan hilal, kelihatan bulan. Ya, sementara hari itu adalah akhir Ramadan misalnya. Bagaimana? Apakah hari itu sudah dikatakan Syawal atau Syawalnya baru besok? Nah, di sini dibahas. Jika pada siang hari tanggal 30 yang dikira masih dalam bulan Sya'ban atau juga pada bulan Ramadan, terlihat hilal Ramadan sehingga diyakini hari itu adalah hari Ramadan, maka masyarakat harus menahan diri dari semua yang membatalkan puasa sampai waktu maghrib. Jadi kalau misalnya tanggal 30 Sya'ban, ya, kemarin malam-malam 29 dilihat ru'yat gak kelihatan, maka dilengkapi jadi 30. Ternyata pas siang-siang kelihatan hilalnya. Maka ketika terlihat hilal itu pada siang Sya'ban, orang penduduk negeri tersebut wajib untuk menahan diri dari membatalkan puasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum dan lain sebagainya. Karena hakikatnya mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa jika hari itu adalah bulan Sya'ban. Kalau masih bulan Sya'ban mereka boleh nggak puasa. Kan tidak berpuasanya karena digenapkan 30 hari. Ya, ternyata pas 30 itu sudah masuk Ramadan. Tapi ternyata hari itu adalah Ramadan, maka mereka harus menahan diri seperti orang yang berpuasa. Jadi harus mengkondisikan dirinya seperti orang yang berpuasa Ramadan, meskipun tindakannya itu tidak disebut puasa. Namun perbuatan menahan diri dari membatalkan puasa itu tidak dihitung sebagai puasa, baik orang tersebut sudah makan atau belum. Jadi misalnya paginya sudah makan atau belum, tetap dia tidak menahan, dia wajib menahan, tidak makan, tidak minum. Ya. Karena mereka tidak melakukan niat pada malam harinya yang merupakan rukun dari puasa. Ya, karena kurang rukun, ya, karena tidak niat malamnya. Jika seorang melihat hilal pada siang hari tanggal 30 Sya'ban atau 30 Ramadan, maka hilal itu milik bulan berikutnya. Nah, ini kaidah. Jadi kalau terlihat hilal pada siang hari, maka hilal itu milik hari berikutnya. Ya. Tetapi permulaan bulan dimulai esok harinya, tapi mulainya tetap besok hari.
Hal ini berdasarkan perkataan Syaqiq bin Salamah, datang kepada kami surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika kami berada di area Khaniqaini. Khaniqain itu daerah antara Mekah dan Madinah, bahwa sebagian hilal lebih besar dari hilal lain. Maka jika kalian melihat hilal pada siang hari, maka janganlah kalian berbuka atau jangan kalian berpuasa, ya. Maka jangan kalian berbuka atau tidak berpuasa, jangan kalian tidak berpuasa, sehingga ada 2 orang muslim yang bersaksi melihat hilal pada hari kemarin. Terakhir, rahimakumullah, ini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk yang insya Allah akan kita jawab. Penetapan bulan dengan sistem hisab dan mimpi. Penetapan awal Ramadan dan awal bulan lainnya tidak dapat didasarkan pada perhitungan hisab. Nah, dalam mazhab Syafi'i hisab tidak diterima. Begitu juga dalam umumnya para ulama, perhitungan hisab itu tidak diterima dalam menetapkan awal daripada Ramadan atau awal pada bulan-bulan yang lainnya. Atau pengetahuan tentang posisi bintang dan planet juga tidak bisa, karena puasa adalah ibadah dan tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan penglihatan atau ru'yat, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis ru'yat di atas. Jadi harus dengan ru'yat atau pengenapan bulan. Orang yang mengetahui perhitungan tersebut tidak wajib berpuasa berdasarkan perhitungannya atau pengetahuannya, tetapi mereka boleh berpuasa sendiri tanpa mengharuskan kepada orang lain. Jadi kalau ada ahli hisab, dia boleh puasa sendiri kalau yakin sudah masuk Ramadan. Tapi tidak boleh mewajibkan orang lain, ya, tidak boleh menjadikan sebagai dasar untuk mewajibkan orang lain berpuasa. Begitu pula penetapan awal bulan tidak dapat didasarkan pada mimpi. Ya, jadi ada orang mimpi besok Ramadan, jadi dalil, tidak bisa. Bahkan jika seorang bermimpi bertemu Nabi SAW dan mengatakan bahwa besok adalah Ramadan, maka berdasarkan ijma' para ulama, orang yang bermimpi tersebut atau orang lain tidak boleh menjadikannya sebagai dasar hukum atau dalil untuk berpuasa. Ya, karena para ulama sepakat bahwa tidak boleh menjadikan mimpi sebagai dasar dalam hukum syariat apapun. Misalnya ada orang mimpi ketemu Nabi, besok disuruh bersedekah misalnya 100.000, apakah itu wajib? Tidak wajib, ya, karena mimpi bukan dasar hukum syariat. Karena salah satu syarat kesaksian dan periwayatan adalah bahwa saksi atau perawi harus dalam keadaan tersadar ketika menerima persaksian. Jadi harus sadar ketika menerima saksi atau riwayat, harus dalam keadaan sadar. Sementara tidur tidak ada kesadaran akal dan kedhobitan atau keakuratan di dalamnya, sehingga penolakan mimpi dalam menetapkan hukum syariat adalah karena ketiadaan kedhobitan atau keakuratan tersebut. Nah, inilah rahimakumullah pembahasan tentang penetapan Ramadan dari bab 4 dari buku saya Fikih Puasa seri kajian Madhab Syafi'i. Insyaallah akan kita lanjutkan pada esok hari pembahasan tentang syarat-syarat puasa. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ini masuk pertanyaan lewat WA kepada saya. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, kalau terbangun pas azan subuh dan enggak makan dan minum karena sudah azan, di dalam hati langsung terniat puasa, apakah sah puasanya? Di sini ada pertanyaan masuk lagi ini. Ada orang terbangun pas azan subuh. Pas azan subuh itu dia baru bangun, ya, kemudian nggak makan nggak minum, langsung dia terdetak atau terilham untuk berniat puasa. Maka apakah puasanya sah nggak ketika niatnya itu bersamaan dengan azan subuh? Hadirin rahimakumullah, akan kita jelaskan nanti dalam rukun-rukun puasa bahwa rukun dari puasa itu harus ada niat, dan niat ini harus dinyatakan pada malam hari. Malam hari itu kapan? Sejak terbenam matahari sampai dengan terbit fajar, atau sejak masuk maghrib sampai dengan masuk waktu subuh. Jadi niat itu harus dinyatakan pada rentang 2 jarak tersebut, antara maghrib sampai dengan subuh. Kalau sudah masuk subuh, maka niatnya tidak sah untuk puasa-puasa wajib seperti Ramadan seperti ini. Maka jika orang tersebut baru berpuasa Ramadan ketika sudah masuk waktu subuh, maka puasanya hari itu tidak sah dan dia harus mengqadha di hari yang lain. Tetapi kalau malamnya dia sudah pernah berniat, maka cukup dengan niat yang tadi malam. Maka oleh karena itulah saya menganjurkan, ya, bagi siapapun jika ingin berpuasa untuk meniatkan setiap malam, itu yang paling ideal, dan juga berniat 1 bulan penuh sebagai kehati-hatian
misalnya karena dia lupa atau hal yang lain seperti ini juga baru terbangun, maka niat yang 1 bulan itu bisa menjadi pengganti daripada niat yang seharusnya setiap malam. Demikian wallahu taala alam. Ada pertanyaan kedua, Habib ini mau tanya tentang sholat tarawih di masjid kami, pro dan kontra tentang bacaan surat yang dibaca ketika tarawih. Satu pendapat minta 1 juz dan seterusnya dengan alasan agar ada peningkatan. Yang kedua minta yang biasa saja dengan surat-surat pendek karena melihat kondisi masyarakat. Bagaimana menyikapinya kami sebagai pengurus masjid? Jadi ada pertanyaan dari pengurus masjid. Ada pro kontra di jamaahnya mengenai apa yang dibaca ketika tarawih. Ya, apakah 1 juz 1 malam dan terus menerus sampai 30 hari 30 juz atau seperti biasa pendek-pendek saja. Nah, rahimakumullah, berkaitan dengan bacaan yang dibaca di dalam sholat, maka itu dikembalikan kepada kemampuan para jamaah. Kalau jamaahnya adalah orang-orang yang lemah, maka lebih bagus adalah membaca dengan surat-surat yang pendek saja. Tapi kalau orangnya semangat, maka memang lebih bagus dia membaca dengan bacaan yang lebih panjang. Baik 1 juz atau kurang atau lebih, ya baik berurutan atau tidak, silahkan disesuaikan dengan kemampuan. Maka untuk pengurus, maka baiknya melihat kemampuan masyarakat yang ada. Dan mungkin sebagai bentuk menyatukan dua pendapat itu adalah bisa juga misalnya untuk orang-orang yang ingin membaca dengan bacaan yang panjang, ya dengan bacaan yang panjang, maka dia bisa dengan melatih atau dia melaksanakan tarawih setelahnya, atau dia melatih masyarakat sekitarnya itu dengan sedikit-sedikit bacaan yang lebih panjang. Ya, jadi dilatih dengan bacaan yang lebih panjang sedikit tapi jangan terlalu panjang. Mungkin dengan seperti itu bisa lebih terakomodir keinginan setiap dari kelompok tersebut, wallahu a'lam. Pertanyaan yang ketiga, ini saya baca dulu yang baru masuk. Apakah cara poin 3 masuknya Ramadan dengan ijtihad? Ya, apakah cara poin 3 masuknya Ramadan dengan ijtihad? Tadi sudah dijelaskan. Ini ada pertanyaan tentang apa maksud masuknya Ramadan dengan ijtihad, yaitu dengan melihat atau mendengar tanda-tanda di luar tanda umum mengenai masuknya Ramadan. Misalnya tadi dicontohkan dengan dentuman meriam. Jadi misalnya di wilayah itu Ramadan ditanda, kalau masuk Ramadan maka akan ditembakkan meriam. Ya, suaranya itu terdengar di mana-mana sehingga orang tahu bahwa itu sudah memasuki awal Ramadan. Nah, itu bagian dari ijtihad. Ijtihad itu maksudnya berusaha mencari tanda-tanda yang menunjukkan tentang masuknya Ramadan. Dengan dentuman, dengan suara, macam-macam bisa dengan hal-hal yang memungkinkan bisa diketahuinya Ramadan tersebut. Wallahu a'lam. Yang kedua, apakah hisab termasuk ijtihad tersebut? Apakah hisab termasuk ijtihad tersebut? Nah, tadi disebutkan tentang berkaitan dengan hisab, bahwa hisab ini tidak bisa dijadikan sebagai sistem awal atau sistem mendasar di dalam menetapkan Ramadan. Ya, dalam menetapkan Ramadan yang berlaku umum. Tapi kalau berlaku pribadi seperti dalam masalah ijtihad ini, tadi ijtihad itu dilakukan kalau orang itu di sebuah tempat yang tidak mengetahui dari masyarakat sekitarnya. Ya, misalnya dia di penjara atau dia di hutan sendirian, dia tidak tahu cara melihat Ramadan, maka silakan dia ijtihad dengan cara apapun. Termasuk hisab boleh dijadikan itu. Hisab boleh dijadikan sebagai dasar ijtihad, boleh. Tetapi sekali lagi hanya berlaku personal. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa tanda-tanda Ramadan dengan ijtihad itu adalah tanda-tanda yang bersifat terbatas atau personal. Jadi orang yang menggunakan hisab itu jika yakin memang hitungannya benar, tepat, maka dia berpuasa untuk dirinya sendiri, tetapi tidak boleh memaksakan orang lain. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Maaf mau bertanya, di saat kita berpuasa lantas ada orang di samping kita merokok dan kita menghisap asap rokok tersebut, apakah berpengaruh pada sah atau tidaknya puasa kita? Mungkin ini adalah puasa sunnah, ya, karena nggak mungkin kita di samping orang yang merokok dan puasa Ramadan. Ya, kalaupun terjadi ya sangat jarang lah, ya. Kita harus menghindari. Intinya asap rokok atau orang yang merokok itu membatalkan puasa. Ya, karena apa? Karena rokok itu disebutkan oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Majhur dalam kitab Bughyah, ya, bahwa merokok itu karena pekat. Jadi sebenarnya dia itu membawa
jirm, membawa massa gitu, membawa materi. Ya, membawa materi sehingga tersedot ke dalam dirinya. Dan dilakukan secara sengaja maka batal. Ya, seperti orang yang menghirup gandum atau tepung secara sengaja maka batal. Ya, tetapi kalau tidak sengaja maka tidak batal, tapi harus dia hindari. Maksudnya kita tiba-tiba ya masuk ruangan kok bau rokok gitu ya, atau ada asap rokok di situ, kita gak bisa menghindari, atau tadi duduk di samping orang tiba-tiba dia merokok, maka kita harus menghindarinya. Kalau kita tetap duduk di situ dan kita menghisap asap rokok itu maka membatalkan. Tapi kalau kita segera menghindari maka insya Allah tidak membatalkan. Ya, seperti juga dari hal-hal yang lain yang sulit untuk dihindari. Ya, jadi menghindari asap rokok itu tidak memungkinkan, maka itu menjadi uzur baginya. Terakhir, rahimakumullah, pertanyaan kelima. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar bahwa pada saat puasa jika mau wudu, kumur-kumur lebih baik dilihatkan saja demi lebih terjaganya puasa. Mohon penjelasan. Ini penjelasan yang tidak benar. Jadi ketika seseorang itu berpuasa masih tetap dianjurkan untuk berkumur-kumur. Hanya saja pesan Rasulullah SAW, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Ya, kalau berlebih-lebihan hukumnya makruh. Ya, kalau berlebihan hukumnya tidak haram tapi makruh saja. Hanya saja ketika dia berlebihan ternyata ada yang tertelan secara tidak sengaja, maka puasanya batal. Maka dianjurkan bagi orang yang berwudu tetap berkumur-kumur, tetap membersihkan hidung, tetapi jangan berlebih-lebihan. Wallahu taala alam. Hanul rahimakumullah. Demikianlah pembahasan kita pada sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan materi kita pada hari esok berkaitan dengan bab yang kelima tentang syarat-syarat puasa. Marilah kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Washalli wasallim wa barik wa karim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna salatana wa shiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin mustad'afina fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma irfa'na al-waba' wal bala. Allahumma irfa'na al-waba' wal bala. Allahumma irfa'na al-waba' wal bala wal ghala wal fahsya wal munkar wal fitan wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa min sa'iri biladil muslimina 'ammah. Allahumma kshif wasrif 'anna al-waba' ma la yakshifuhu wa la yasrifu illa anta. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.